Indonesia tak tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran besar kaum muda. Hadirnya teknologi dari para pemuda berperan penting bagi keberlanjutan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Dewan Juri dan rekan-rekan yang berbahagia. Dalam 10 menit ke depan, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari karya ilmiah kami. Kelor atau Moringa oleifera merupakan suatu komoditas tanaman yang memiliki potensi strategis untuk bisa dikembangkan. Daun kelor umumnya banyak mengandung khasiat seperti antioksidan yang tinggi, vitamin, flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan terpenoid. Selain itu, daun kelor juga sangat diminati oleh masyarakat lanjut usia. Namun, daun kelor masih belum banyak dikenal oleh masyarakat usia dini hingga kalangan anak muda. Dengan manfaat daun kelor tersebut, keunggulan yang dimiliki oleh daun kelor harus dioptimalkan. Akan tetapi, pada saat proses pengembangannya, ketika pengeringan secara konvensional dapat menurunkan kandungan dan mutu produk dari daun kelor tersebut. Karena dalam pengembangan daun kelor itu sendiri memiliki produk turunan seperti teh, garam, kopi, bubuk daun kelor murni, dan dapat dijadikan suplemen bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengangkat sebuah solusi Internet of Things untuk inovasi pengeringan daun kelor yang mana solusi ini berbasis internet sehingga dapat dikontrol dari jarak jauh untuk penggunaan suhu dan kelembapan daun kelor tersebut dengan tujuan untuk menjaga kualitas suhu dan kelembapan pada pengeringan daun kelor sehingga akan meningkatkan produksi bahan turunan dari daun kelor tersebut. Adapun tujuan dalam penulisan kami yaitu dapat memberikan alternatif dalam mengatasi masalah penurunan mutu produk dari daun kelor dan cara untuk merancang hingga merakit teknologi herbal dehydrator berbasis Internet of Things dan cara untuk mengoperasikan teknologi herbal dehydrator berbasis Internet of Things. Adapun manfaat yang diberikan dalam penulisan ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan hasil pertanian. Yang kedua, bagi petani yang akan mendapatkan alat sehingga dapat mempermudah dalam mengolah hasil pertanian. Dan yang ketiga, bagi pemerintah yang dapat berkontribusi di bidang pertanian dalam pengeringan daun kelor. Metode penulisan yang kami lakukan adalah metode studi literatur yang mana kami melakukan pencarian data terlebih dahulu dengan metode framework dengan cara mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada baik secara interview maupun membandingkan dengan literatur yang ada. Kemudian berdasarkan studi desain dan penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu, data-data tersebut kami himpun kemudian kami lakukan secara analisis dengan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan permasalahan, perbandingan literatur, kemudian hasil interview yang ada, dan studi desainnya. Selanjutnya, hal tersebut dilakukan seleksi hasil studi dan penilaian dari hasil studi. Untuk data-data hasil studi tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang ada sehingga kami melakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi kami, petani desa Poncokusumo melakukan pengeringan secara konvensional. Oleh karena itu, kami dengan inovasi ini dapat mengetahui perbandingan antara pengering konvensional dan pengering menggunakan IoT. Pengeringan konvensional menggunakan suhu tinggi, sehingga terjadi penurunan kualitas mutu dari daun kelor, yakni diawali dengan perubahan warna, penurunan kandungan vitamin, serta produk yang dihasilkan tidak sesuai standar dan tidak sesuai dengan kualitas ekspor. Maka dari itu, inovasi dari IoT tersebut menggunakan sistem pengering yang dapat dikontrol dengan suhu rendah, dan hal tersebut dapat mengeringkan secara optimal, serta dapat dikontrol jarak jauh maupun secara otomatis pada proses pengeringannya. Hal ini dapat menguntungkan dikarenakan dapat meminimalisir perubahan warna, bau, rasa, serta kualitas dari daun kelor. Adapun bagian alat ini yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT22 yang akan dihubungkan pada inti daripada Internet of Things yaitu Node MCU SP8266. Sensor suhu dan kelembapan ini dapat mengukur suhu dan kelembapan pada kisaran minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius dengan kelembapan 0 hingga 100%. Untuk suhu dan kelembapan yang optimal yaitu 16 derajat Celcius dengan kadar air di bawah 10%. Hal ini merupakan hasil produk daripada pengeringan daun kelor tersebut.
Alat ini juga dilengkapi dengan alat pengaduk yang berfungsi untuk meratakan proses pengeringan dari daun kelor tersebut. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan thermoelectric cooler dan blower yang berfungsi untuk menurunkan tingkat suhu jika terjadi peningkatan suhu yang signifikan. Kemudian, alat ini juga dilengkapi dengan Internet of Things, di mana bertujuan agar mengendalikan peningkatan suhu tersebut dan juga dapat mengendalikan proses pengeringan ini secara otomatis, sehingga ketika terjadi peningkatan suhu maka akan langsung diturunkan, dan kemudian jika proses pengeringan ini sudah selesai maka proses pengeringan ini akan berhenti secara otomatis. Kemudian, bagian-bagiannya terdapat pada sistem kerja Internet of Things pada sistem pengering daun kelor ini, yaitu TEC dan blower, yang akan dihubungkan pada inti Internet of Things, di mana kami menggunakan node MCU ST866. Dengan sistem ini terhubung pada internet yang dihubungkan pada server serta aplikasi pada masing-masing pengguna. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui terjadinya kenaikan suhu maupun proses pengeringan telah selesai. Sistem pengeringan tersebut akan mengirimkan sinyal kepada masing-masing pengguna apabila proses pengeringan suhu semakin meningkat ataupun proses pengeringan telah selesai. Hal tersebut didasarkan terhadap sensor suhu dan kelembapan DHT22. Kami menarik analisis SWOT di mana kami membandingkan hasil literatur, wawancara, dan observasi secara langsung maupun tidak langsung, yang dimana kekuatan memiliki mekanisme dua fase, yakni suhu rendah dan suhu tinggi, suhu proses pengeringan sesuai, dan pengaturan teknologi IoT melalui aplikasi. Kemudian, kelemahannya biaya produksi alat tidak sedikit, serta masih diperlukan pengajian lebih lanjut. Kemudian, peluang dari inovasi ini adalah daun kelor merupakan tanaman yang memiliki peluang ekspor tinggi, sehingga pengeringan itu menentukan kualitas mutu daun kelor tersebut. Namun, ancaman dari alat kami yakni akan terjadi penurunan mutu produk apabila salah penggunaan alat, serta tidak menutup kemungkinan adanya tiruan alat serupa. Untuk kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu Internet of Things merupakan salah satu solusi penting untuk membuat efisiensi dalam proses pengeringan daun kelor, serta dapat meningkatkan kualitas mutu produk yang ada. Malang, kota wisata, buah apel manis rasanya. Kami dari Universitas Brawijaya menyatukan langkah menjadi juara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.